Di pedalaman hutan belantara, tepatnya di wilayah Kabupaten Lebak, Banten, Indonesia, terdapat suku dalam yang masih mengikuti kaidah leluhur. Tidak ada listrik, tempat di mana ciri suatu bangsa sangat kental, yakni suku Baduy atau mereka biasa menyebutnya orang Kanekes. Ada 3 lapisan di suku Baduy, yaitu Baduy Dangka, Baduy Luar, dan Baduy Dalam. Warga Baduy Dangka sudah tinggal di luar tanah adat. Mereka tak lagi terikat oleh aturan suku Baduy. Selain itu, banyak hal lain yang dapat kita pelajari di Baduy, seperti sistem pemerintahannya, struktur pemerintahan adat Baduy. Puun merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur pemerintahan adat Baduy, atau singkatnya kepala adat. Tugasnya lebih fokus mengurus keagamaan. Di bawahnya ada serat yang bertugas di bidang pertanian. Di sebelahnya ada Jaro Tangtung, memiliki wewenang untuk mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran. Di bawahnya ada Barisan 9, bertugas sebagai penasihat jika ada pejabat yang melalaikan tugas. Bawahnya lagi ada Palawari Adat, bertugas membantu persiapan sarana dan prasarana untuk melaksanakan musyawarah adat dan upacara-upacara adat. Di bawah Palawari Adat ada Tangkesan. Tangkesan dijabat oleh warga Baduy Luar dan sangatlah berpengaruh di Baduy Luar, terutama dalam hal mengangkat, melantik, serta memberhentikan para petugas adat yang menduduki jabatan di wilayah Baduy Luar. Lalu ada Tanggungan Jaro 12. Tugas utamanya untuk mengurus dalam bidang keamanan dengan memberikan perlindungan hukum. Di bawahnya ada Jaro 7. Jabatan ini disebut juga sebagai Jaro Dangka karena memiliki tanggung jawab untuk membina masyarakat-masyarakat Dangka yang ada di wilayah Baduy. Jaro Pamarentah atau Kepala Desa bertugas sebagai perantara yang menghubungkan antara pemerintah adat dengan pemerintah formal seperti kecamatan dan struktur pemerintahan formal yang lebih tinggi lainnya. Selanjutnya ada Kokolotan atau Kokolot Lembur, adalah orang yang dianggap sebagai sesepuh kampung, sangat dihormati dan dijadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada Carik, biasa disebut sebagai sekretaris desa, berkedudukan sebagai pembantu kepala desa atau Jaro Pamarentah dalam urusan administrasi. Terakhir, Panggiwa merupakan pembantu utama dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan atau dalam menjalankan amanat dari Puun. Kalau masalah ekonomi, mereka memanfaatkan keterampilan dan sumber daya alam sebagai sumber perekonomian. Pastinya masih secara tradisional. Salah satunya membuat kerajinan tangan, seperti gelang dan tas koja dari kulit pohon. Tas ini menjadi bagian suku Baduy dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Lama proses pembuatan tas ini bisa membutuhkan waktu beberapa hari hingga seminggu. Tas koja ini akan dijual dari mulai harga 20.000 hingga 100.000 sesuai ukurannya. Selain membuat kerajinan tangan, mereka juga membuat kain tenun. Proses awal menenun dilakukan dengan memintal kapas menggunakan alat bernama kincir hingga menjadi benang. Setelah itu, benang memasuki proses pewarnaan dengan warna alami. Warna coklat dari kulit kayu mahoni, warna kuning dari putri malu,
warna biru dari daun tarum yang dibudidayakan di daerah tersebut. Benang direndam ke air biasa, lalu diperas baru dicelup ke air yang berwarna sesuai keinginan. Lalu diperas lagi dan dijemur. Setelah beberapa saat dijemur, celupkan kembali ke air bersih dan peras berulang kali dengan tujuan agar kita tahu kalau benang sudah berwarna dan tidak luntur. Ulangi langkah tersebut 5-6 kali sehari selama seminggu. Proses terakhir, benang disatukan menggunakan alat menenun tradisional yang terbuat dari kayu. Lama pembuatan kain dari proses menenun biasanya sekitar 2 minggu, bahkan sampai 1 bulan lebih, tergantung besar kain dan kerumitan motifnya. Setelah jadi, kain-kain tersebut dijual dengan harga mulai dari 20.000 hingga 150.000. Mereka juga membuat gula aren. Gula aren ini terbuat dari air lahang yang mereka ambil dari pohon kaung. Lalu, air lahang tersebut dituang ke wajan besar untuk dipanaskan sekitar 1-2 jam hingga mengental. Setelah itu, diaduk agar tidak menggumpal. Lalu, gula aren tersebut dituang ke dalam cetakan. Pembuatan gula aren ini sendiri memerlukan waktu sekitar 6 jam. Sehari bisa produksi 10 hingga 20 buah. Gula aren yang diproduksi biasanya diperjualbelikan ke luar Baduy ataupun ke masyarakat sekitar Baduy. Agama yang dianut oleh masyarakat adalah Sunda Wiwitan. Masyarakat Baduy tidak boleh menempuh pendidikan formal. Mereka beranggapan bahwa orang pintar identik dengan kecurangan, korupsi, koloni, dan berbuat hal-hal buruk lainnya.